Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iksan Pradana dengan nomor induk mahasiswa 2502010216216 dari program studi PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Bisnis Intelijen dengan judul Perancangan Penerapan Business Intelligence pada Marketplace E-commerce Fashion. Saya memilih topik tersebut karena marketplace e-commerce merupakan salah satu sektor bisnis digital yang menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar setiap harinya. Data tersebut berasal dari aktivitas pelanggan, transaksi, seller, logistik, hingga layanan pelanggan. Dengan jumlah data yang sangat besar tersebut, marketplace menjadi objek yang sangat tepat untuk penerapan business intelligence. Sebelum membahas rancangan business intelligence, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakangnya. Saat ini, masyarakat semakin terbiasa dengan berbelanja secara online. Marketplace tidak hanya berfungsi sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, namun juga menjadi pusat data yang sangat besar. Setiap aktivitas pelanggan menghasilkan jejak digital yang dapat digunakan untuk memahami perilaku konsumen dan meningkatkan kualitas layanan bisnis. Namun, data yang besar tersebut tidak otomatis menjadi informasi yang bermanfaat. Apabila data tersebut hanya disimpan tanpa dianalisis dan diolah, maka perusahaan akan kesulitan memahami kondisi bisnis yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan business intelligence untuk mengubah data menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, dan pengetahuan menjadi dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses bisnis marketplace. Proses pertama adalah transaksi pelanggan. Pelanggan akan membuka aplikasi marketplace, lalu mencari produk yang diinginkan. Selanjutnya, pelanggan akan membandingkan harga. Lalu, pelanggan juga akan membaca ulasan terhadap produk yang sudah dibeli oleh pelanggan lainnya. Kemudian, jika sudah dapat barang yang diinginkan, pelanggan akan memasukkan produk ke keranjang belanja mereka. Setelah itu, pelanggan akan melakukan proses check out dan memilih metode pembayaran yang diinginkan. Jika pembayaran sudah berhasil dilakukan, sistem akan mencatat seluruh data transaksi. Data yang tersimpan meliputi identitas pelanggan, produk yang dibeli, nilai transaksi, lokasi pelanggan, metode pembayaran, dan waktu transaksi. Proses kedua adalah pengelolaan produk. Dalam marketplace, terdapat banyak seller yang menjual berbagai produk fashion. Seller mengunggah produk, menentukan harga, memperbarui stok, dan mengelola promosi. Data yang dihasilkan meliputi jumlah produk, stok produk, tingkat penjualan, produk yang paling diminati, serta rating dari produk
pelanggan. Proses ketiga adalah distribusi. Setelah pembayaran berhasil, seller memproses pesanan dan menyiapkan barang. Barang kemudian diserahkan kepada mitra logistik untuk dikirim kepada pelanggan. Marketplace akan memantau status pengiriman mulai dari barang dikemas hingga diterima pelanggan. Dari proses ini dihasilkan data mengenai waktu pengiriman, tingkat keterlambatan, dan performa ekspedisi. Proses keempat adalah layanan pelanggan. Marketplace menyediakan customer service untuk menangani pertanyaan, komplain, return, dan refund. Data layanan pelanggan sangat penting karena dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan dan kualitas layanan perusahaan. Berdasarkan proses bisnis tersebut, saya merancang penerapan bisnis intelligence yang terdiri dari beberapa komponen utama. Komponen pertama adalah data source. Data source berasal dari database transaksi, database pelanggan, database seller, database logistik, database customer service, serta sumber eksternal seperti media sosial dan tren pasar. Komponen kedua adalah ETL atau extract, transform, dan load. Pada tahap ekstrak, data diambil dari berbagai sistem operasional. Pada tahap transform, data dibersihkan, diperbaiki formatnya, dan diintegrasikan agar konsisten. Pada tahap load, data dimasukkan ke dalam data warehouse. Komponen ketiga adalah data warehouse. Data warehouse berfungsi sebagai pusat penyimpanan data historis yang terintegrasi. Dengan data warehouse, perusahaan dapat melakukan analisis jangka panjang dan membandingkan performa bisnis dari waktu ke waktu. Komponen keempat adalah analitik dan dashboard. Dashboard digunakan untuk menyajikan informasi dalam bentuk visual, sehingga lebih mudah dipahami oleh manajemen. Dashboard yang saya usulkan terdiri dari 5 jenis. Dashboard pertama adalah penjualan. Dashboard penjualan menampilkan revenue, gross merchandise value atau GMV, total order, average order, dan conversion rate. Melalui dashboard ini, manajemen dapat mengetahui tren penjualan serta efektivitas promosi yang dijalankan. Dashboard kedua adalah dashboard pelanggan. Dashboard ini menampilkan pelanggan baru, repeat customer, customer retention rate, dan customer lifetime value. Dashboard ini membantu perusahaan memahami perilaku pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka. Dashboard ketiga adalah dashboard seller. Dashboard ini digunakan untuk mengevaluasi performa seller. Indikator yang digunakan antara lain top seller, seller rating, cancellation rate, dan jumlah produk yang terjual. Dashboard keempat adalah dashboard logistik. Dashboard ini menampilkan on-time delivery rate, average delivery time, dan delivery success rate.
Dashboard ini membantu perusahaan meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Selanjutnya adalah Decision Support System atau DSS. DSS memanfaatkan hasil analisis dari dashboard untuk membantu manajemen mengambil keputusan yang lebih tepat. Sebagai contoh, apabila dashboard menunjukkan peningkatan penjualan kategori jaket selama 3 bulan berturut-turut, maka perusahaan dapat meningkatkan stok dan memperbesar anggaran promosi pada kategori tersebut. Manfaat utama dari penerapan business intelligence adalah membantu perusahaan mengambil keputusan berbasis data. Selain itu, business intelligence juga membantu memonitoring bisnis secara real time, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa marketplace e-commerce menghasilkan data dalam jumlah yang besar yang dapat dimanfaatkan melalui business intelligence. Dengan memanfaatkan data warehouse, ETL, dashboard, dan decision support system, perusahaan dapat mengubah data menjadi informasi yang bernilai dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen serta teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.